dan menjawabnya. Kedengaran? Halo? Kedengaran? Kedengeran Om? Ya. Eh, Ayat itu berbunyi demikian, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi orang-orang yang diurapi, orang yang setia mengiring melayani Tuhan dan hatinya, dan Tuhan ada dalam hatinya, maka Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan sendiri. Ya, jadi setiap orang yang setia mengiring melayani Tuhan, yang hatinya untuk Tuhan, dia akan mendapat kemenangan. Ya, itu ditulis di dalam Mazmur atau Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Baru itu ditegaskan demikian. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagi kita orang percaya, orang Kristen saat ini, di sini ditegaskan bahwa yang memberi kemenangan kepada kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu kita mau belajar dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, ya, tentang pengalaman mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita mau belajar dari pengalaman hidup Yosua, ya, yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Satu kali Tuhan berkata kepada Yosua begini. Itu ditulis dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Kata Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau atau Yosua dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi ini adalah bagaimana agar kita beroleh hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, kita akan lihat nanti contoh dari kehidupan pengalaman Yosua meraih kemenangan di dalam Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Yosua sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan untuk suatu tugas yang luar biasa, tugas panggilan ini. Karena apa? Karena tanah perjanjian ini itu diberikan oleh Tuhan kepada atau dijanjikan oleh Tuhan dari sejak zaman Abraham. Dari Abraham sampai Yosua itu kurang lebih 600 tahun. Dan orang Israel diizinkan tinggal di Mesir selama 430 tahun. Jadi suatu janji yang besar yang Tuhan berikan kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan itu dipercayakan tugasnya untuk mendapatkan kemenangan itu oleh Yosua. Jadi sesuatu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Yosua. Dan kita juga harus mengimani bahwa kita juga dipercaya oleh Tuhan untuk meraih kemenangan-kemenangan dan janji-janji Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan. Ya. Lalu, apakah Tuhan membiarkan Yosua berperang sendiri atau meraih kemenangan itu? Tidak. Tuhan tidak asal menyuruh Yosua, tapi ia menjanjikan penyertaan. Jadi Tuhan menjanjikan menyertai dan memberikan kemenangan kepada Yosua. Jadi artinya ketika Tuhan memanggil, Tuhan mempercayakan sesuatu tugas panggilan di dalam Tuhan, Tuhan itu akan menyertai dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya. Lalu Yosua pasal 1 ayat 3 dikatakan begini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu,
kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi kita lihat janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu dikatakan akan memberikan tanah Kanaan. Lalu ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan memperlihatkan tanah Kanaan itu kepada Musa, dikatakan bahwa semua yang kamu lihat, yang ada di hadapan kamu ini, yang kamu bisa lihat, itu akan diberikan kepada kamu. Jadi lebih arahnya lebih fokus. Lalu kepada Yosua dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu itu kuberikan kepadamu. Itu lebih fokus lagi. Janji Tuhan terus semakin fokus untuk digenapi. Kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dan juga kepada nenek moyangnya. Lalu kita lihat pada saat Yosua mendengar perkataan Tuhan itu kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu belum diraih oleh Yosua. Ya, belum diraih oleh Yosua. Jadi kemenangan itu akan menjadi kenyataan apabila Yosua mengikuti tuntunan Tuhan dan mau melangkah dengan iman. Ya, jadi harus ada suatu kerjasama. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dan ada sesuatu yang dikerjakan oleh Yosua. Ya, ini menunjukkan bahwa hidup berkemenangan itu disediakan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi kita semua yang beriman dan taat melakukan firman Tuhan. Ya. Tapi kita lihat, mengapa ada orang-orang Kristen yang tidak menikmati kemenangan dari Tuhan? Karena apa? Karena tidak tunduk dan tidak mau taat mengikuti cara-cara Tuhan. Ya. Lalu kita lihat apa sih yang disebut kemenangan? Mungkin orang pada umumnya kalau menyebut hidup berkemenangan adalah mereka bisa mendapatkan materi ya atau harta yang berkelimpahan, juga memiliki prestasi dan prestise yang dapat dibanggakan di depan banyak orang. Ya. Jadi menurut mereka hidup berkemenangan itu tidak usah mengandalkan Tuhan, tidak usah mengikuti Tuhan. Mungkin dengan cara sendiri, dengan kemampuan sendiri, ya orang bekerja dengan mati-matian sampai ada istilah workaholic, ya siang jadi malam, malam jadi siang untuk meraih kemenangan itu. Dan orang-orang pada umumnya yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengatakan bahwa kemenangan itu dapat diraih atau boleh diraih dengan segala cara, cara apapun itu, meski dengan cara melanggar atau dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Mungkin itu berlaku juga untuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kadang-kadang orang-orang Kristen juga berjalan sendiri. Mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam untuk mencapai kemenangan itu. Nanti kita lihat apa sih kemenangan buat anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Lalu karena tadi dikatakan orang bisa meraih atau beroleh atau boleh meraih dengan caranya sendiri, akibatnya banyak orang nekat, artinya menempuh jalan yang salah, ya. Dan mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan, untuk meraih kemenangan itu yang menurut pendapat mereka. Dengan cara apa? Menempuh jalan pintas. Melalui proses yang tidak baik, melalui proses yang tidak benar. Mereka mengatakan asal bisa mencapai tujuan kemenangan itu. Ya. Sehingga apa yang dilakukan? Jadi mereka melakukan dengan cara ya memperdaya orang lain, menipu orang lain, melakukan manipulasi, korupsi, ya, lalu menekan orang lemah, melakukan bisnis ilegal dan bisnis barang-barang terlarang. Juga ada orang-orang yang memang mengandalkan hal-hal di luar Tuhan. Mereka pergi ke tempat yang dianggap keramat, pergi ke orang pintar atau dukun
untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan secara instan. Tapi firman Tuhan dalam Amsal dikatakan, namun ujungnya menuju maut. Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi cara-cara untuk meraih kemenangan dengan cara manusia, itu ujungnya akan menuju kematian, kata firman Tuhan. Ya. Sekalipun dia mungkin mengaku sebagai orang Kristen. Lalu seperti apa hidup berkemenangan bagi anak-anak Tuhan? Jadi sebaliknya konsep hidup berkemenangan menurut firman Tuhan adalah hasil yang kita raih itu karena Tuhan yang melakukannya untuk kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 tadi dikatakan begini dan 58-nya. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan yang kita capai itu adalah anugerah, itu karunia, pemberian melalui Yesus Kristus. Dikatakan selanjutnya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya harus tetap beriman dalam Yesus Kristus. Tidak bergeser, tidak bergoyah. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, ya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, apa arti hidup berkemenangan buat kita? Ya. Hidup berkemenangan buat kita itu adalah, ya, puji Tuhan ya. Artinya begini, sampai hari ini kita tetap beriman dan tetap hidup taat melakukan firman Tuhan. Itu adalah kemenangan yang hakiki ya, yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Artinya tetap beriman, tetap setia ya, tetap melakukan firman Tuhan. Ketika kita hidup seperti itu adalah hidup berkemenangan yang sebenarnya. Dan kita tetap setia mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi artinya kemenangan itu ya dicapai adalah hasil buah dari ketaatan. Ya. Taat, kita bisa taat karena kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita bisa meraih kemenangan yang hakiki di dalam Tuhan. Lalu di dalam kitab Yosua dikatakan ketika Yosua beriman, percaya, dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kata firman Tuhan, apa saja yang diperbuat Yosua, ya, yang diperbuat Yosua itu dibuat oleh Tuhan, ya, berhasil dan beruntung. Jadi ketika Yosua taat dan percaya melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka segala apa yang dibuat Yosua itu dibuat oleh Tuhan berhasil, beruntung. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kemenangan yang diraih Yosua, kemenangan yang diraih oleh kita karena kita mengikut sertakan Tuhan dan Tuhan turut bekerja buat kita. Ya. Kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan bahwa Yosua itu dipercaya untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu juga janji itu yang diberikan kepada Musa, dan pelaksanaan janji Tuhan itu digenapi, dipercayakan kepada Yosua.
Kita lihat kepercayaan yang diberikan kepada Yosua itu tidak tanggung-tanggung. Ketika baru masuk menyeberangi sungai Yordan, mereka diperhadapkan dengan sebuah kota yang namanya Yeriko. Dan kota itu berkota benteng atau dikelilingi benteng yang sangat tebal, sangat tinggi. Sampai dikatakan bahwa lebar dari benteng itu adalah kurang lebih bisa dua kereta perang berpapasan. Ya, tetapi kita lihat dengan kekuatan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, kota benteng itu bisa dirubuhkan. Cara merubuhkannya, Yosua dan bangsa Israel diperintahkan untuk mengelilingi kota Yeriko itu 1 hari 1 kali. Dan pada hari yang ketujuh itu 7 kali mengelilinginya. Lalu meniup sangkakala dan bersorak, maka kota Yeriko itu runtuh, diberikan oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Yosua dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan, meraih kemenangan yang luar biasa, yang mungkin dengan kekuatan Yosua dengan bangsa Israel tidak mungkin bisa meruntuhkan kota benteng Yeriko yang begitu kuat dan kokoh. Ya, tapi ketika Yosua dan bangsa Israel taat, percaya, melangkah sesuai dengan perintah Tuhan, maka kemenangan yang dahsyat itu diraih oleh bangsa Israel. Ya. Jadi kita lihat luar biasa kemenangan yang diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan yang melakukan semuanya. Karena mereka taat, karena mereka beriman, melakukan semuanya. Ya. Lalu dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jadi tetap beriman, berteguh, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini. Jadi kepercayaan yang besar itu diberikan kepada Yosua oleh Tuhan untuk penggenapan janji firman Tuhan. Ya, memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, kepada nenek moyang kamu, untuk diberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Ya, jadi penggenapan janji itu Tuhan percayakan penggenapannya kepada Yosua. Itu sesuatu tugas panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Yosua. Ya, karena Tuhan tahu bahwa Yosua itu punya iman yang kuat. Ya, ketika mereka 12 orang pengintai yang mewakili 12 suku Israel masuk ke tanah Kanaan, semua begitu takut, begitu gentar, mereka mengatakan tidak mungkin untuk bisa mengalahkan atau merebut tanah Kanaan, tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan Tuhan sudah memberikan kepada kita dan kita pasti menang, kita pasti bisa menguasai tanah Kanaan. Maka orang yang seperti inilah yang Tuhan percayakan sesuatu tugas panggilan yang luar biasa, yang dahsyat. Ya. Dan melalui Yosua, janji Tuhan digenapi. Lalu ayat itu mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi harus hati-hati melakukan firman Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan dari kebenaran firman Tuhan, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Ya. Ayat itu mengatakan tadi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi Tuhan menyampaikan janji itu, perintah itu melalui Musa dan disampaikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dari kebenaran firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Tuhan, tetapi merenungkan itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya akan mendapatkan kemenangan, penggenapan semua janji firman Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kehidupan kita orang Kristen adalah kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sudah janji Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita melakukan, melangkah bersama Tuhan, maka apa yang Tuhan percayakan pada kita, itu akan kita raih. Sekalipun kehidupan orang Kristen itu memang tidak mulus-mulus, tidak gampang, banyak tantangan, harus penuh perjuangan, ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan perintahkan untuk hidup berkemenangan dan Tuhan menjanjikan hidup berkemenangan, seperti kepada Yosua, Tuhan tidak meninggalkan Yosua. Begitu juga Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Karena apa? Karena dalam Ulangan pasal 24 dikatakan begini, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi firman Tuhan berjanji kepada Yosua, kepada bangsa Israel, kepada kita semua, bahwa Tuhan itu akan berjalan menyertai kita untuk berperang bagi kita. Jadi Tuhan yang berperang bagi kita, melawan musuh-musuh kita, mengalami masalah untuk melakukan tugas panggilan kita, dengan maksud memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Jadi itulah kemenangan di dalam Tuhan. Artinya kita tetap beriman, seperti Yosua, tetap taat, dan dia juga meraih kemenangan itu, mengalahkan Yeriko dan mengambil alih seluruh tanah Kanaan. Ya, jadi kemenangan di dalam Tuhan itu bukan sekadar kita mendapatkan sesuatu yang mau kita raih, tetapi kita tetap beriman, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi artinya kemenangan double porsi. Ya, kemenangan kita tetap menjadi orang beriman, yang hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang kita mau raih itu kita dapat. Ya. Sedang kemenangan orang dunia itu cuma satu porsi, ya, tapi kita mendapat kemenangan dua porsi. Ya. Jadi kita tidak pernah lepas dari Tuhan dan Tuhan selalu menyertai, Tuhan berperang buat kita dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita begini, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi kata firman Tuhan, kita harus cari dulu kerajaan Allah. Maka semua apa yang kita lakukan itu akan disertai Tuhan. Dan dikatakan akan beruntung dan berhasil, kata Tuhan. Ya, itulah yang pengertian dan apa yang harus lakukan kita untuk mencapai kemenangan di lapangan. Jadi artinya mari kita setelah mendengar firman Tuhan, siang hari ini kita merenungkan tentang kemenangan di dalam Tuhan yang harus kita raih. Ya. Mari kita giat memohon kepada Tuhan untuk tuntunan Tuhan setiap waktu, setiap masalah yang kita hadapi, setiap apa yang kita rindukan untuk kita dapatkan. Karena orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, beriman dan taat melakukan perintahnya, ya, itu hidupnya akan dikatakan Tuhan akan membuatnya berhasil. Jadi hidupnya diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung, mengalami hidup yang berkemenangan, yang hakiki, dan diberkati Tuhan dalam apa yang dikerjakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan sebagian firman Tuhan
Firman Tuhan yang menjanjikan kemenangan yang hakiki buat kami orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi kami sudah belajar dari pengalaman hidup Yosua yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Supaya kami boleh taat, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Tuhan, kami mau tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang kami lakukan boleh berhasil dan selalu apa yang kami lakukan itu kami akan mengalami keberuntungan. Karena Tuhan menyertai kami, Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali, menjemput kita semua. Amin. Tuhan memberkati.